Oke, kita dapat sebuah laporan yang cukup dramatis nih dari Timur Tengah tentang sebuah serangan masif yang dikasih nama gelombang serangan ke-98. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk kita coba bedah klaim-klaim yang luar biasa ini satu persatu. Jadi, ini dia peta pembahasan kita. Pertama, kita akan dalami apa itu gelombang serangan ke-98 dari Iran. Lalu, kita lihat siapa aja yang jadi target di Israel dan negara sekutunya. Setelah itu, kita masuk ke pertempuran udara yang penuh kontroversi. Dan terakhir, kita akan bahas soal dampak dan potensi eskalasi dari semua ini. Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita akan fokus dulu ke klaim intinya, yaitu serangan besar-besaran yang disebut gelombang serangan ke-98. Pertanyaannya simpel aja. Apa sih sebenarnya gelombang serangan ke-98 ini? Yuk kita lihat definisinya. Jadi ini bukan sekedar insiden kecil-kecilan. Laporan ini menggambarkan sebuah serangan yang terkoordinasi dan skalanya masif banget. Dilancarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Ini adalah salah satu cabang militer Iran yang paling kuat. Nah, ini dia pihak-pihak utamanya. Penyerangnya jelas, Iran lewat IRGC. Dan targetnya ada 3, Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi. Ini nunjukin kalau serangannya dirancang buat menghantam kepentingan strategis dari ketiga negara itu secara serentak. Oke, setelah kita tahu siapa aja yang terlibat, sekarang mari kita lihat lebih dalam. Target-target spesifik mana aja sih yang katanya jadi sasaran serangan ini? Coba lihat daftarnya. Cakupannya itu luar biasa luas. Laporan ini merinci target yang macam-macam, mulai dari pangkalan militer Amerika dan Israel sampai ke kota-kota padat penduduk kayak Tel Aviv, bahkan pusat industri di Arab Saudi. Jadi, ini bukan cuma serangan militer, tapi juga punya target ekonomi dan psikologis. Laporan ini juga menyoroti gimana serangan itu berdampak langsung ke pusat-pusat ekonomi dan sipil. Di Israel, area pemukiman di Tel Aviv dan Ramat Gan jadi sasaran. Sementara itu di Arab Saudi, fasilitas petrokimia yang vital banget di Al-Jubail dilaporkan ikut kena. Angka ini, wow, benar-benar bikin kaget. Laporan tersebut mengklaim lebih dari 5 juta warga Israel terpaksa lari cari perlindungan di bunker-bunker bawah tanah. Coba bayangin aja skala kepanikan yang bisa ditimbulkan. Gambaran dari Tel Aviv ini nunjukin kehancuran yang masif banget. Laporan nggak cuma bilang ada bangunan yang rusak, tapi juga kebakaran di mana-mana, kendaraan hancur, dan yang parah, banjir di seluruh kota karena sistem pembuangan limbahnya rusak. Ternyata konflik ini nggak cuma terjadi di darat. Di udara, situasinya jadi makin rumit. Ada pertempuran dramatis di mana kita susah banget nyari kebenarannya karena klaim dari kedua belah pihak saling bertentangan. Salah satu insiden yang paling jadi sorotan adalah misi penyelamatan pilot Amerika Serikat. Menurut laporan, misi ini gagal total. Dan ini yang kemudian jadi titik perdebatan utama dalam perang informasi antara kedua negara. Nah, disinilah ceritanya pecah jadi 2. Amerika Serikat bilang misinya berhasil, pilotnya selamat. Sementara Iran bilang mereka berhasil gagalin semuanya, pesawat penyelamatnya hancur. 2 narasi yang 180 derajat berbeda. Jadi, mana yang benar? Buat mendukung klaim mereka, pihak Iran menyoroti temuan ini. Kartu identitas militer atas nama Meyer Amanda M. Ryder yang katanya ditemukan di samping visa turis untuk Israel. Nah, ini langsung memicu pertanyaan kan? Ngapain seorang perwira militer Amerika bawa-bawa visa turis di zona konflik? Oke, sekarang bagian terakhir. Mari kita mundur sedikit buat melihat gambaran besarnya. Dampak dari semua ini, soal korban, kerusakan, dan juga konteks geopolitik yang melingkupinya. Jadi kalau kita rangkum kerusakannya, dampaknya benar-benar luas. Ada korban luka di Tel Aviv dan Ramat Gan, pabrik-pabrik yang terbakar habis di Arab Saudi, dan klaim dari Iran soal 4 pesawat militer Amerika yang hilang atau hancur. Penting banget buat kita ingat kalau semua ini nggak terjadi tiba-tiba. Ada konteksnya. Ada perang yang emang udah berlangsung, ada proposal gencatan senjata yang baru aja diajukan, dan ada ultimatum dari Amerika Serikat yang tenggak waktunya udah di depan mata. Semua ini menciptakan situasi yang sangat-sangat tegang. Nah, dengan begitu banyaknya klaim yang simpang siur dan ketegangan yang terus memuncak, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Gimana caranya kita bisa menemukan jalan menuju deeskalasi, terutama ketika informasi itu sendiri sudah menjadi senjata dalam konflik ini?